Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di Poliklinik Paru Rumah Sakit Grand Med ini. Dan tidak lupa pula sholawat menaikkan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan kita pada dari zaman jahiliyah ke zaman kebahagiaan pada hari ini. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Grand Med Dr. Arif Sujatmiko MKes, yang terhormat Dokter Spesialis Paru Dr. Edwin Anto Patpahan, yang terhormat Ibu Sylvia Mertina selaku Distrik Manajer PT Daria Varia Medan, dan yang terhormat para karyawan Rumah Sakit Grand Med dan juga yang berbahagia untuk para ibu dan bapak yang hadir di acara seminar hari ini. Acara talk show Rumah Sakit Grand Med Peduli Tuberkulosis ini kita adakan dalam memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang lalu. Selaku pemandu acara, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama, kata sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam kepada Dr. Arif Sujatmiko MKes. Untuk yang kedua, pemaparan materi dari narasumber yaitu Dr. Edwin Anto Patpahan, Spesialis Paru. Untuk yang selanjutnya, tanya jawab. Kemudian pemutaran video dari PT Daria Varia. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada pasien Rumah Sakit Grand Med yang sudah sembuh dari TBC dan pasien yang sedang minum obat. Foto bersama manajemen dan dokter. Selanjutnya kita penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu dan untuk segera kita mendengarkan nanti paparan dari narasumber, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam kepada Dr. Arif Sujatmiko MKes. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hati atas waktunya. Yang kami hormati pembicara kita Dr. Edwin Patpahan, Spesialis Paru. Yang kami hormati Distrik Manajer Daria Varia. Sekian, terima kasih Bu. Kepada para peserta, baik itu pasien kami, keluarganya, maupun para pegawai dan staf Rumah Sakit Grand Med, serta juga para pemirsa dan pendengar yang mengikuti secara daring. Izinkanlah pagi ini kami membuka acara talk show dengan dokter spesialis kita, Dr. Edwin Patpahan, mengenai Rumah Sakit Grand Med Peduli TB. Nah, penyakit TB ini sekarang sudah menjadi masalah lebih besar ketika ada pandemi COVID, di mana para penderita TB itu lebih rentan untuk terkena COVID yang lebih berat. Oleh karena itu, pas sekali kalau kita hari ini mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Edwin untuk sama-sama menjaga. Kalau misalnya kita adalah penderita, itu juga bagaimana caranya melindungi kita dari komplikasi yang lebih berat. Kalau kita punya keluarga, bagaimana supaya melindungi keluarga kita itu supaya tidak terkena. Dan Bapak dan Ibu bayangkan bahwa sebagian pegawai kami juga pernah menjadi penderita TBC. Dan akhirnya karena rutin berobat ke dokter spesialis kami, bisa kembali masuk bekerja dengan baik. Dan tidak ada lagi kendala sampai sekarang. Dan itu tidak satu dua orang, banyak. Oleh karena itu kita yakin dengan kepedulian bersama, baik dari rumah sakit, baik dari dokter yang merawat,
sampai 6 bulan kita harus minum obat, kadang 9 bulan. Kami mengerti kebosanan. Nah, nanti akan ada trik-trik dari Dr. Edwin bagaimana supaya kita tetap bisa istiqomah minum obat. Nah, Dr. Edwin sendiri adalah pakar yang tidak kita ragukan, karena sebelum masuk ke jajaran dokter spesialis rumah sakit kita, beliau sudah lama memegang penyakit TB ini di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin di Makassar. Tidak hanya TB biasa yang beliau tangani, tetapi juga TBC yang sudah kebal terhadap obat atau yang kita sebut sebagai multi drug resistant TB. Oleh karena itu rumah sakit pun sangat menyambut baik waktu beliau berapa tahun yang lalu, Dok? 5 tahun yang lalu berniat bergabung dengan rumah sakit kita. Oh, kita mendapat tenaga yang qualified. Inilah kita bagi ilmunya Dr. Edwin kepada kita semua. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arif Sujatmiko MK selaku Direktur Utama yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, untuk acara selanjutnya kita langsung saja masuk ke pemaparan materi dari narasumber oleh Dr. Edwin Anto, Papahan Spesialis Paru. Kami persilakan, Dokter. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami harapkan yang di belakang itu bisa maju ke depan, karena kita akan mengadakan talk show yang interaktif, ya, sehingga Bapak Ibu yang datang ke rumah sakit kita tidak merasa seperti pasien, tetapi berbaur, ya, berbaur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami sayangi, pada kali ini pertemuan kita ini adalah seperti sosialisasi dan sedikit memberikan pencerahan saja, ya. Pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian yang pernah menderita penyakit TB, yang sementara mendapat pengobatan TB, ataupun yang sudah selesai menjalani pengobatan TB. Kami dari tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Grand Medistra bersama dengan jajaran manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas undangan kami. Dalam hal ini Bapak sudah bisa menghilangkan stigma. Stigma artinya sesuatu seperti kecacatan yang sedikit membuat kita agak terseberang. Tapi dengan kehadiran Bapak ini tidak ada itu, ya. Bahwa proses kehidupan ini ya begitu, ada yang sakit, ada yang sehat-sehat saja. Tapi kalaupun kita sakit, bukan berarti kita terjerembab, terjerumus, bahkan tidak bersemangat. Nah, inilah salah satu kiat ataupun semangat dari rumah sakit ini, bahwa jangan berputus asa, jangan berputus asa. Jikalau kita pada saat ini kurang sehat, yakinlah suatu saat kesembuhan itu menjadi milik kita. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberikan sedikit pencerahan saja tentang apa itu TB dan MDR-TB. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi, sering dikatakan dulu sakit 3 huruf, ya, TBC katanya. Kemudian terlalu keras, tidak enak dengarnya TBC. Dirubah lagi menjadi sakit apa? Sakit TB. Nah, supaya jangan ada stigma. Stigma itu seperti kita itu tersisihkan, ya. Jadi kalau sakit TB mungkin sedikit berbeda dengan kata sakit TBC. Ya, karena dari dulu stigma TBC itu sepertinya membuat kita itu khawatir, ya, khawatir dan merasa, aduh, gimana ini ya? Mungkin orang-orang akan tidak mau bersama saya, misalnya dulu, tapi dirubah kata-kata TBC menjadi sakit TB,
ya TB. Walaupun artinya sama sebenarnya. Nah, penyakit TB atau TBC itu pasti ada penyebabnya. Nama penyakitnya TB, TBC. Tetapi yang sebenarnya itu diambil dari penyebab penyakit itu yang disebut dengan Mycobacterium. Jadi Mycobacterium itu adalah satu kuman yang sangat kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, tidak bisa. Artinya apa? Di mana ada? Di mana ada? Di mana tempat itu TB ada? Penyakit TB atau TBC itu pasti ada penyebabnya. Nama penyakitnya TB, TBC. Tetapi sebenarnya ya, di mana tempat itu ada penyakit ini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Indonesia, Bapak Ibu sekalian, adalah penyumbang penyakit TB di dunia nomor 2. Indonesia. Jadi artinya begitu anak lahir sudah menghirup kuman TB. Itulah sangat menjadi perhatian dunia kepada Indonesia. Ayo Indonesia, janganlah kamu menjadi penyumbang kuman TB di dunia. Dulu kamu nomor 4, naik nomor 3, sekarang menjadi nomor 2. Itulah makanya kita harus peduli supaya penularan ini jangan bertambah terus, berjalan terus. Bayangkan anak-anak yang kita lahirkan itu, anak yang baru lahir itu pada prinsipnya sudah menghirup kuman TBC. Makanya ada program langsung divaksinasi BCG ya, supaya jangan menjadi TBC yang berat. Nah, apalagi mau dikhawatirkan, memang sudah begitu keadaan kita. Tetapi bukan berarti kita khawatir dan takut ya. Harus kita menempuh supaya kita menjadi lebih sehat. Jadi prinsipnya jangan kita tahu, oh ya di sini ada kuman TB, sudah kita hirup kok ini nggak sakit, kok ini sakit ya. Kita pelajari lagi. Oh, daya tahan tubuh juga menjadi prioritas. Daya tahan tubuh, hidup pola sehat juga menjadi prioritas supaya yang lain jangan menjadi sakit. Lanjut. Nah, kenapa penting sekali TB ini selalu kita rayakan? Bukan kita rayakan, kita peringati. Kenapa? Karena cikal bakalnya, dulunya ya, penyakit TB ini tidak tahu apa itu TB, bagaimana jenis kumannya, nggak tahu. Jadi ada seorang sarjana yang bernama Robert Koch ya. Robert Koch dia pertama sekali dia menemukan penyakit TB itu dari pemeriksaan mikroskop di tahun 1882 di tanggal 24 Maret. Jadi hari TB sedunia diperingati di tanggal 24 Maret. Jadi seluruh dunia memperingati penghormatan kepada sarjana Robert Koch ini. Karena dari dialah informasi bahwa kuman TB ini ada. Dan dari sanalah semua sarjana akan mencari tahu obat apa yang cocok. Terkadang kita berpikir, dok saya mau berobat, oke. Terus dia tidak tahu sakit apa. Kalau dia tidak tahu sakit apa obatnya? Tapi kalau sudah tahu sakitnya, penyebabnya, berarti gampang mengobati. Itu dulu. Jadi oleh sebab itu, meskipun di sini banyak kuman TB, bukan berarti kita khawatir, karena kita kalau ketemu penyakit itu dan sudah pasti itu sakitnya, ya gampang diobati. Lanjut. Nah, ini cerita bagaimana TB itu agak susah diobati karena ya dia itu mempunyai varian-varian ya. Varian-varian itu dia tidak mutlak ya, tidak mutlak. TB. Jadi TB itu ada varian-variannya ya. Ada lepre ya. Jadi 74 itu sepertinya 1874 itu penyakit-penyakit TB itu yang dulunya TB itu bukan TB namanya, tapi Bacillus lepre. Baru di 1882 oleh sarjana Koch ditemukan namanya Bacterium tuberculosis. Jadi
24 Maret 1882 resmilah penyebab batuk sesak, batuk darah pada waktu itu orang-orang yang terkena itu disebabkan oleh Bacterium tuberculosis tahun 1882. Nah, kuman TB ini adalah kuman yang memang dia tidak mau, artinya ya sama, itu kan benda hidup yang akan bertahan untuk dia selalu ada. Prinsipnya itu adalah makhluk hidup itu. Kuman itu sekecil apapun itu adalah makhluk hidup. Dan sekecil apapun dia punya harapan hidup. Sehingga dia mempunyai kawan-kawanan. Jadi semakin dia ke arah kemajuan, dia pun semakin memperkuat diri. Ya, jadi ada kawan-kawannya Mycobacterium ini. Jadi Mycobacterium ini seperti begini, tetapi di dalamnya ini ada banyak kuman-kuman juga. Jadi seperti satu genggaman, di dalam genggaman itu banyak kuman-kumannya. Nah, di dalam genggaman yang seperti saya genggam ini banyak kuman-kumannya. Salah satunya adalah itu dah, Mycobacterium tuberculosis. Ada Mycobacteriaceae actomycin, macam-macam dia, macam-macam. Jadi yang sering menyerang manusia adalah 1896. Jadi dimulai dari 1882 satu genggaman, kemudian lebih kecil lagi ditemukanlah 1896 adalah Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Nah, dari situlah mulai pengobatan lebih spesifik, lebih inti. Dimulai 1896. Oke. Yang tadi ada yang saya kirim, masukkan dulu. Nah, jadi ini sekedar pengenalan kepada Bapak Ibu bagaimana seorang sarjana yang menemukan satu penyakit TB. Dari situlah mulai pengobatan. Dari situlah kalau dulu banyak orang meninggal, mati, tak terselamatkan, tetapi semakin dekat dia semakin mendapatkan angka kesembuhan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti ada ingat ya, hari TB itu kapan dan siapa sarjana yang menemukannya, itu diingat ya, diingat. Adik-adik perawat juga diingat ya. Ya, nanti akan ada mendapatkan gift tersendiri dari Bapak Direktur, Bapak Dr. Arif. Ingat ya, hari TB kapan dan siapa sarjana yang menemukannya. Lanjut. Teruskan ya. Nah ini dia, ya ini dia sarjana itu, Robert Koch itu, ya. Di tanggal 24 Maret 1882 mengumumkan penemuan Mycobacterium, ya, semakin dikuatkan tadi di 1896 dan 1905 dunia mengakui jasanya Bapak ini sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel. Lanjut. Nah, gejala TB itu apa? Dari sini sebelum-sebelumnya dan sekarang ini masih tetap gejala TB. Gejala TB adalah, nah, diingat-ingat saja, batuk yang terus-menerus dan berdahak. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah dan sementara mempunyai gejala ini kah? Batuk terus-menerus dan berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk terus-menerus. Pergi ke toko obat batuk tidak sembuh-sembuh karena batuknya terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Bahkan batuknya berdahak, bahkan bisa bercampur darah, ya. Sesak napas, nyeri dada, badan lemah, nafsu makan berkurang, berat badan kok semakin turun, rasa kurang enak badan, terkadang demam, meriang, baik di malam hari walaupun tidak ada kegiatan. Apakah beberapa kumpulan gejala ini pernah juga Ibu rasakan? Nah, hati-hati kalau sudah pernah Ibu rasakan ataupun keluarga lain pernah rasakan, segeralah memeriksakan dirinya.
Apakah itu bukan suatu gejala TB? Kan gitu. Jadi gejala utamanya adalah batuk terus-menerus selama lebih 2 minggu dan berdahak. Lanjut. Sudah disampaikan tadi yang bagaimanakah Mycobacterium tuberculosis? Nah, dia berbentuk batang gitu ya. Ya, berbentuk batang warna merah. Jadi dahaknya Bapak Ibu sekalian yang pernah sakit ini, yang kami periksa, yang diperiksa di puskesmas itu bentuknya seperti itu. Ya, dia setelah diperiksa di mikroskop, yang diperiksa oleh sarjana kok dulu itu sama seperti ini. Adanya kuman yang berbentuk batang berwarna merah. Ya, berbentuk batang, dia bersifatan asam, dia tahan pada suhu yang rendah dan bertahan hidup lama. Ya, jadi dia ini kuman yang bisa bertahan pada suhu yang dingin ataupun ekstrim lah, sampai minus 70 ya. Minus 70 sangat tinggi dia kuat. Artinya apa? Nah, dari sini mulai belajar. Berarti kuman ini sangat tahan kepada suasana lembab. Lembab, yang artinya lembab itu apa ya? Lembab, dingin-dingin tak senang gitulah. Ya, lembab. Daerah-daerah rumah kita, di tempat kita lembab-lembab itu sudah dinyatakan di sini kuman TB, apalagi di daerah situ yang lembab itu pasti banyak. Namun diingat bahwa kuman ini tidak tahan kepada matahari. Kuman ini tidak tahan kepada matahari. Oleh sebab itu, upayakan rumah kita ventilasinya cukup. Udara yang ada di rumah itu bisa cepat tertukar. Kemudian sinar matahari itu masuk ke rumah-rumah kita. Pagi-pagi ya dibuka, monggo dibuka pintunya, dibuka jendelanya supaya sinar matahari masuk. Karena dikatakan bahwa kuman ini gampang mati dengan sinar matahari. Bapak Ibu, dokter kami tak punya ruangan seperti yang Bapak katakan. Ventilasi kami kurang, pintu kami cuma 1, jendela kami cuma 1. Itulah makanya dulu banyak orang mengatakan TB ini adalah penyakit keturunan, karena di situ-situ saja kumannya, tidak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena tidak ada cukup ventilasi, tidak cukup sinar matahari. Itu dulu, pemikiran dulu. Bapak sakit, ibu sakit, anak sakit, tetangga yang lain pun sakit, ya karena begini, bentuk rumah kita yang kurang pas, kurang elok, ya. Bukan masalah besar atau tidaknya, tapi ditekankan adalah ventilasinya. Ya, makanya ventilasinya. Jadi bagaimana udara itu bisa bertukar dan sinar matahari masuk. Lanjut. Nah, ini dia. Makanya selalu kita katakan kepada Bapak Ibu yang datang kepada kita, tolonglah pakai masker. Ya, tolonglah pakai masker Bapak Ibu yang sementara berobat atau sementara yang dengan keluhan tersebut, karena kalau dia bicara itu dia bisa mengeluarkan kuman itu sebanyak 210. Kalau dia batuk 3.500. Kalau dia bersin 1 juta. Jadi supaya keluarga kita sehat, tetangga kita sehat, memang memakai masker ini sebenarnya dari dulu pun sudah kita anjurkan ya. Pakailah masker kepada Bapak Ibu yang menderita batuk, Bapak Ibu yang sementara didiagnosa TB, Bapak Ibu sementara minum obat TB, supaya jangan menjadi sumber penularan ya. Apalagi di dalam rumah, janganlah batuk sembarangan, janganlah batuk sembarangan. Kasihan nanti yang di rumah, istri, nenek, kakek, dan orang yang kita cintai. Lanjut. Nah, bagaimana penularan TB tadi dikatakan bahwa kuman TB terhirup dari orang yang sakit TB. Kemudian dia menyerang orang yang sehat ataupun orang yang sementara kurang sehat. Akibatnya apa? Di dalam tubuh itu orang yang kurang sehat itu menjadi sakit TB. Ya. Ini dia mekanismenya. Jika daya tahan tubuh lemah,
orang tersebut menjadi sakit TB karena dia dikenai oleh orang yang sakit TB. Sehingga terus menerus ini cerita. Sakit. Nah, kapan itu mau diobati? Ada orang yang sudah begitu tidak mau berobat. Kan ada gitu, diajak berobat nggak mau berobat. Padahal sudah jelas-jelas dia sudah mengalami panas, batu-batu lama, batu berdahak sampai berdarah. Tapi ada nggak mau berobat, nggak mau. Oke, kalau dia sakit nggak apa-apa, tapi kalau menyakiti orang lain itu bagaimana? Gitu. Lanjut. Nah, dulu Bapak Ibu sekalian, ini cerita dulu. Di luar negeri itu orang yang sakit TB ini karena TB ini takut dengan matahari. Kalau dulu orang-orang itu disuruh berjemur di sinar matahari yang terik. Bahkan ada orang yang berpikir dimasukkan ke sinar matahari itu ke mulutnya. Itu dia gambarnya. Supaya kuman yang di dalam tubuhnya itu mati oleh karena adanya corong sinar matahari. Itu kita lihat itu. Seorang bapak ya, ini kan ada pengetahuan yang masih belum, dia hanya menangkap satu sisi saja. Oh, katanya kuman TB itu mati dengan matahari, sinar matahari. Bagaimana kalau saya duduk, saya ngambil corong, mulut saya namakan, sinar matahari masuk, mungkin mati ya. Nah, itu masih pemikiran dulu. Lanjut. Ada berpikir begini, berjemur aja. Gak apa-apa lah sampai gosong. Nah, syukur-syukur nanti ibunya ingat diambil jam 3 jam 3. Kalau nggak diingat sampai sore ya gosong semua ini. Ini anak-anak atau remaja ya yang dulu sudah terdiagnosa dari dahannya sakit TB, masih belum tahu nih obatnya apa. Tapi berpikir, oh karena matahari, anak-anaknya disuruh berjemur di lapangan yang terbuka. Ya, tadi seorang bapak mencoba dengan corong supaya sinarnya masuk ke mulutnya. Ini anak-anak disuruh berjemur. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Sudah tahu penyebabnya, sudah tahu kisi-kisinya kalau dia mati dengan sinar matahari. Tapi yang perlu juga obat. Nih ada obatnya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu sekalian di tahun 1943 disuntik saja obatnya, satu macam saja. Tapi nggak sembuh. Dapat lagi obat yang namanya PAS. Jadi dikombinasikanlah suntikan dengan satu obat. Tahun 49. Nggak sembuh-sembuh juga. Sudah taruh matahari juga iya, dikasih obat juga iya, nggak sembuh. Sampai di tahun 1970 barulah ditemukan 4 obat yang sangat mumpuni, yang betul-betul menjadi andalan para dokter untuk mengobati orang sakit TB. Jadi di tahun 1970 ditemukanlah 4 obat yang sekaligus diminum. 4 obat. Ya, 4 obat sekaligus. Namanya rifampicin, pyrazinamide, ethambutol dan INH. Ada 4 ya. RKZE. Jadi Bapak Ibu sekalian, obat yang Bapak telan itu sebenarnya sudah uji coba sejak 1970. 1970 sudah diperkenalkan, sudah dipakai kepada orang sakit TB. Inilah cikal bakal mulai pengobatan TB yang sempurna, ya. Kombinasi antara ventilasi udara yang keluar masuk, sinar mentari yang masuk ke dalam rumah, dan disertai pengobatan yang lengkap. Lengkap harus 4 macam obat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dasarnya kenapa 4 obat. Kenapa 4 obat? Tadi kan dikatakan di slide awal bahwa TB ini bisa hidupnya dingin. Dia tahan dingin. Dan dia bisa bertahan lama.
Makanya dikombinasikan 4 obat ini. Jadi 4 obat yang tadi saya sebutkan itu berfungsi berbeda-beda. Berfungsi berbeda-beda. Jadi jika ada kuman TB itu yang memang dia bisa bertahan lama, ada obat yang RHZ itu menghancurkannya. Jadi obat ini sekaligus diminum karena mengingat kuman TB ini sangat susah dibunuh, dibasmi. Dia bisa bertahan lama, hidup, bahkan di cuaca yang sangat dingin. Itu cikal bakalnya ya. Ada 4 obat yang bisa membunuh kuman TB. Jadi jangan pernah dengar cerita ataupun dengar orang, oh kuman TB itu bisa dibunuh dengan minum 1 obat, minum dengan buah-buahan saja, minum dengan vegetarian atau yang lain-lain. Tidak bisa, harus minum obat 4 obat, ya. Jangan lagi, ya. Jadi Bapak Ibu kita kumpulkan di sini bisa menjadi kader kami, mengingatkan kepada orang-orang yang sakit TB. Jangan pergi kemana-mana, pergilah ke dokter, karena diberikan obat yang sekaligus diminum. Ya, ada istilahnya kemana itu namanya alternatif, nggak ada itu, ya. Lanjut. Nah ini dia obat-obat yang saya katakan tadi. Sedikit memang saya mencoba memberikan hal-hal yang ibu bisa terima, ya. Kenapa dulu orang susah disembuhkan karena belum tahu penyakitnya. Kenapa sudah tahu penyakitnya tapi belum bisa disembuhkan dengan baik? Karena itu. Jadi sekarang ini tidak ada cerita. Semua pasien TB hampir bisa kita sembuhkan. Hampir bisa kita sembuhkan kalau dia mau minum obat sekaligus 4 macam. Tapi kalau dia tidak mau minum obat yang 4 macam sekaligus, itu yang berbahaya. Bisa menjadi kebal. Kuman itu kebal, seperti digelitik-gelitik saja ya, semakin besar dia. Ya, kembali harus diingatkan, tidak ada obat TB dengan herbal, tidak ada obat TB hanya dengan suntikan, tidak ada. Minimal 4 obat dia selalu telan, harus dia telan dan dia minum. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya obat ini bisa didapatkan, diterima oleh pasien? Jangan ada cerita, obat ini gratis. Rumah sakit kita menyediakan gratis, tidak membayar. Saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu di sini yang dapat obat TB membayar? Adakah Bapak Ibu adik sekalian yang berobat di sini dapat obat TB yang 4 itu yang merah itu membayar? Tidak ada. Nah, ada kesulitan ke sini. Ada dokter kesulitan kami ke sini untuk mendapat obat gratis tersebut. Apa kesulitannya? Jauh. Betul ya, jauh. Oleh sebab itu, obat itu kami siapkan juga di puskesmas supaya jangan jauh. Betul ya? Kalau datang ke sini jauh, perlu ongkos. Tapi kalau ke puskesmas terdekat kan tidak perlu. Betul ya? Jadi diambil ke puskesmas terdekat supaya pengobatan ini tetap diminum yang 4 macam obat itu. Jadi ini ada dikatakan bagaimana strategi pemerintah kepada kita semua, strategi kepada manajemen rumah sakit ini, bahwa pertama obat itu harus digratiskan dan pasien itu didahulukan, ya. Didahulukan dalam artian apa? Ya jangan ada lama sekali. Kalau tidak ada keluhan kan langsung saja bisa ke Bu Fitri ambil obat, langsung pulang. Jadi dia tidak usah ketemu saya karena kan tinggal ngambil obat. Jadi tidak perlu antri panjang segala. Jadi itu komitmennya. Tapi kalau jauh nanti rumah sakit kita akan memberikan surat kepada puskesmas. Sipolan tolong dilanjutkan pengobatan TB-nya. Pertanyaan saya, apakah puskesmas mempersulit juga kan? Obat merah itu, apakah tidak dikasih kan? Jadi saya rasa dikasih, ya. Jadi obat merah yang ada di sini itu sama dengan obat merah yang ada di puskesmas, sama, tidak ada beda. Tapi kenapa ke sana supaya
teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir ongkos, jangan berpikir jauh, ya. Nanti kalau misalnya ke sini sudah ada uang untuk ongkos, ternyata tutup. Tapi kalau di puskesmas kan bisa lebih cepat, pagi bisa buka atau segala macam di depan. Inilah komitmen daripada pemerintah dan juga pengelola untuk memberikan pengobatan TB kepada masyarakat. Lanjut. Nah, ini alurnya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Kami ini tidak akan serta-merta menyatakan itu TB. Tidak serta-merta. Setelah ada pemeriksaan ronsen, pemeriksaan dahak, cakap-cakap, nah barulah kami kata, oh Bapak, Ibu, Bapak penderita TB. Bukan langsung pernah saya katakan, Bapak TB enggak. Cakap-cakap dulu kita. Cakap-cakap dulu kita. Periksa foto dulu. Periksa dahaknya yang seperti saya lihat. Kalau nanti terlihat dia warna merah, yang seperti tadi, berbentuk garis-garis, nah sudah pastilah. Ya nggak mungkin lah saya katakan, oh Bapak Ibu nggak apa-apa, udah salah saya. Bapak Ibu menderita TB, titik. Terus khawatir, ya khawatir oke. Tapi jangan khawatir berlebihan karena ada obatnya. Gitu. Jadi ini adalah alur. Alur itu cara kami, cara dokter puskesmas menentukan apakah Bapak Ibu sekarang sakit TB atau tidak. Jadi tidak langsung serta-merta, ada alur-alurnya. Lanjut. Nah, ini obat yang kita berikan kepada Bapak Ibu, ya. Jadi ingat, obat TB itu yang paling bagus itu ada 4, ya. Ditambah dengan 1 suntikan. 4 obat tambah 1 suntikan. Tapi yang suntikan itu nanti kita pergunakan pada saat-saat tertentu. Yang jelas 4 obat. Apa itu? Isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol. Itu yang diminum. Yang disuntik adalah streptomycin. Nah, Bapak Ibu harus tahu, ya harus tahu obat apa yang diminum. Jangan pula tidak tahu. Kita zaman era terbuka. Tanya sama dokternya, dokter ini obat merah, iya. Obat merah ini isinya apa aja? Nanti kita bisa terangkan. Obatnya ini ada isoniazid, rifampicin. Kenapa disatukan dokter? Supaya jangan lupa. Jadi di dalam 1 obat merah itu yang Bapak pernah minum itu sudah ada 4 obat sekaligus, ya. Kenapa dibuat begitu? Itu memang strateginya supaya 4 obat yang dari awal kita katakan harus ditelan itu jadi benar-benar ditelan dan diminum. Lanjut. Memang semua mempunyai efek samping. Ada yang mual, ada yang muntah-muntah, ada yang gatal-gatal. Pastilah. Saya pernah dengar itu. Kenapa gatal? Kenapa tangan saya kram? Mual, muntah, kenapa? Tolong saya dokter. Nah ini, bahwa semua obat itu pastilah ada efek sampingnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mempunyai efek samping, ya kasih tahu sama teman-teman yang nggak apa-apa, datang lagi ke sini. Kita akan konsultasi, kita akan bicara-bicara. Sehingga nanti yang 4 obat itu, yang warna merah itu terkadang saya lepas dia. Saya lepas artinya saya bikin tunggal-tunggal. Saya pecah-pecah dia. Kan tadi kan ada obat merah. Di dalam obat merah itu ada 4 obat. Sebaiknya sekaligus telan minum. Tetapi kalau misalnya pada saat telan minum itu beberapa waktu ke depan ada mengalami efek samping seperti apakah kebasan kebas, kemudian perut nggak nyaman, mual, muntah, ya, apalagi mulai macam-macam di sini, ya. Ini akan saya ganti obatnya. Bukan diganti dengan yang lain, tidak. Tetap dengan obat itu juga, cuman saya lepas-lepas. Saya tidak akan keluar dari obat 4 itu, tidak akan keluar. Cuman bentuknya yang akan saya pisah, saya bedakan. Yang awal merah bisa saya pecah-pecahkan seperti kasusnya ibu kita. Ibu apa ini? Ibu Tiur. Ibu Tiur juga begitu. Awalnya dapat obat merah, tapi dia tidak kuat, makanya saya pecah-pecah dia. Saya pecah-pecah. Saya lepas-lepaskan obat itu supaya dia bisa mendapatkan obat yang betul-betul tepat juga itu, macam juga itu. Ya, nah, 1 merah itu 4, lepas-lepas pun 4. Cuman yang 4 lepas-lepas itu kalau dia mengalami seperti ini, mual, muntah, merah, macam-macam. Ya, tapi tidak akan berani saya mengatakan, oh stop, nggak berani.
Kasihan nanti. Kalau saya stop, misalnya seperti butiur, saya kasih obat, ya dia bisa menularkan ke orang lain, ke suami ataupun anak-anaknya. Lanjut. Nah ini dikatakan obat merah itu. Obat merah itu ada disebut dengan obat kombinasi, ya. Ya. Jadi cara minumnya sudah lebih gampang. Gampangnya apa? Berapa beratnya Pak? 60. Ya 4 tablet. Berapa beratnya Bu? 38. Ya 2 tablet. Berapa beratnya 40? 3 tablet. Jadi lebih gampang. Lebih gampang. Daripada seperti yang sekarang diminum butiur. Ada yang 2 butir, ada yang 3 butir. Jadi kalau seperti butiur yang seharusnya dia minum obat merah 3 tablet misalnya, karena dilepas-lepas karena memang efek samping, jadi minum 6 butir. Nah, begitu. Tapi semua hasilnya sama, cuman ya kembali lagi. Kadang-kadang tubuh ini tidak sama. Ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Lanjut. Nah ini yang seperti yang ini yang merah, ya. Betul ya? Yang merah pernah ibu minum setiap hari, betul ya? Kalau udah lewat 2 bulan, baru kita masuk ke obat kuningnya. Ya itu kita mainkan atau kita minumkan sampai 6 bulan. Jadi semuanya 6 bulan. Jadi obat merah 2 bulan, obat yang warna kuning 4 bulan. Begitu. Jadi kumpulan obat yang merah ini, selama 6 bulan. Kumpulan obat ini selama ada yang merah, ada yang kuning. Ingat-ingat lagi, atau Bapak yang sedang minum obat, ya beginilah, ya. Obat yang kita berikan, baik di sini maupun di puskesmas. Lanjut. Nah, ada yang disuntik dokter, ada. Siapa yang pernah disuntik? Oke, Bapak ini pernah disuntik setelah dia mengalami fase pengobatan yang 6 bulan. Bapak kita ini pernah minum obat 6 bulan. Kambuh lagi, nggak tahu saya kambuhnya kenapa. Bapak ini yang tahu. Apakah dia kambuh lagi karena daya tahan tubuhnya lemah, atau memang suasana rumahnya masih begitu-begitu saja, atau dia kena dari orang yang ya ada orang sakit TB mungkin tapi nggak mau berobat, bisa saja. Ya, pernah dinyatakan sembuh, tapi kambuh lagi, makanya kita berikan obat kategori 2. Ya, tadi kategori 1, sekarang Bapak ini kita berikan obat kategori 2. Pengobatannya lebih panjang. Kalau tadi 6 bulan, ini menjadi 8 bulan. Di dalam 8 bulan itu ada suntikan selama 2 bulan. Nah, jadi itu urutan ceritanya. Pengobatan kasus baru, pengobatan TB baru yang belum pernah minum obat, kita berikan OAT kategori 1. Yang ada obat merahnya 2 bulan dan ada obat kuningnya 4 bulan, 6 bulan. Tapi kalau kambuh lagi, tetap kita berikan obat, tetapi lebih panjang juga. Suntikannya tambah 2 bulan, minum obatnya 6 bulan. Jadi 2 bulan, jadi dia minum obatnya 8 bulan. 2 bulan di dalam 8 bulan itu ada suntikan selama 2 bulan. Pertanyaannya, siapa yang mau disuntik? Nggak ada, karena mau. Oleh sebab itu, jika sekarang kita minum obat yang kategori 1, upayakan minumnya teratur setiap hari. Jaga pola makan kalau diabetes, pola hidup sehat, tidak merokok, supaya stop sampai di situ saja. Stop, tidak lompat ke kategori 2. Kalau sudah ditentukan dokter kategori 2 apa boleh buat, apapun kriterianya, dia harus disuntik selama 2 bulan. Sekarang kalau sudah begitu, itulah yang kita upayakan. Kalau Bapak ini sudah 2 bulan fase kategori 2 selesai, stop, jangan lagi. Mudah-mudahan jangan kena lagi TB. Lanjut. Ini dia strateginya. Karena apa? Jadi ada sekarang, kan saya katakan dari awal, TB itu adalah makhluk hidup yang tidak mau mati konyol dengan tindakan kita sebagai manusia. Dia akan berusaha menghancurkan tubuh manusia dengan berkembang biak dalam tubuh itu. Oleh sebab itu, kita pun harus bijaksana. Jangan mau tubuh kita itu dirongrong-rongi oleh kuman TB yang kecil itu. Kita harus minum obat TB dengan baik. Kalau kata dokter 6 bulan, 6 bulan. Kalau kata dokter 6 bulan, pindah menjadi yang 8 bulan, ikuti saja. Karena kalau
Kalau tidak dilakukan dan diikuti, dia akan menjadi kebal lagi. Kuman itu tidak akan mau dia mati konyol. Di satu ini dia mati, tapi yang kehidupan yang lain dia akan buat lagi, dia ganggu lagi. Ya, ini yang kita khawatirkan. Ada kuman yang kebal obat. Obat merah tidak kuat. Obat merah tambah suntikan pun tidak kuat. Nggak mati-mati. Makin berkembang kuman itu. Itu yang disebut dengan ada kuman TB yang sudah mengalami resistensi. Kuman TB yang tidak bisa lagi dibunuh dengan obat yang biasa. Yang tidak bisa dibunuh dengan obat merah dan obat merah tambah suntik. Tidak ada. Sehingga kita akan lompat. Lanjut. Ini dia. Dengan penanganan TB yang baik, jangan menciptakan TB yang kebal obat. Dari urutannya, maaf, dari ibu tiur kategori 1, pindah ke bapak ini kategori 2. Nanti ke sana nanti yang kebal obat. Untuk kosong ini. Ada yang kebal obat. Banyak itu. Nah, kebal obat itu bagaimana strateginya nanti kita lihat. Lanjut. Ini dia. Kenapa terjadi resistensi? Jadi kita pakai di bapak ini dulu. Jadi resistensi yang terjadi adalah perbuatan manusia. Apa maksudnya? Minum obat tidak teratur. Minum pagi suka-suka, besok malam, nggak teratur, ya kan? Atau seperti Bu Tiur, saya bilang 4 obat ya Bu Tiur, yang lepas-lepas, nggak mau dok, 2 aja. Kan perbuatan kita. Padahal saya sudah katakan minum obat teratur, jamnya teratur, pagi-pagi ya, malam-malam ya. Jangan pagi berubah malam, malam berubah anak, itu nggak bisa. Atau Ibu Tiur harusnya 4, korting dokter. 3 aja bisa. Pengobatan yang tidak adekuat. Bisa itu saja. Saya salah. Bisa saja salah menyampaikan ke Bu Tiur. Harusnya saya katakan 4, tapi saya ternyata lupa saya buat 3. Bisa juga salah. Jadi terjadinya resistensi yang sebelah bapak kita ini mungkin nggak ada, benar-benar nggak ada orangnya. Itu oleh karena kita ataupun pasien sendiri. Ya. Apalagi nih? Inilah. Jadi intinya adalah resistensi terjadi oleh karena dokter ataupun pasien ataupun fenomena alam. Fenomena alam ya kita tidak bisa tidak bisa prediksi ya. Tapi kalau dari kita itu harus lebih disiplin lah. Pengobatan yang tidak baik merupakan penyebab utama, betul. Obat resistensi, obat sekunder sebagai penyebab resistensi primer. Hati-hati. Ada orang yang nggak pernah sakit TB, yang nggak pernah minum obat TB. Ternyata dia menjadi penyakit TB yang kebal obat. Bagaimana pikirannya? Sedih sekali. Maaf ya, kalau orang yang sudah pernah sakit TB, kemudian dia tidak disiplin, menjadi tidak baik-baik, itu kan karena dia. Tapi ada orang anaknya nggak tahu kena TB itu apa, opungnya nggak kena TB, menjadi TB yang kebal obat. Karena tadi dikatakan percikan dahaknya orang sakit TB itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi hati-hati. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah dinyatakan sakit TB, minumlah obat TB dengan baik. Janganlah putus-putus. Ya, jangan putus-putus. Lama kali dokter kami 6 bulan. Apa boleh buat? Memang begitu penelitiannya. Jangan dikorting menjadi 4 bulan, 5 bulan. Jangan. Ikuti saja. Banyak kok yang sembuh. Banyak. Mengalami efek samping saya kemarin, saya minum gatal-gatal, merah badan saya tinggalkan. Jangan. Kalau nanti Bapak Ibu yang melakukan seperti itu, kuman di dalam tubuhnya kebal, dia bisa menularkan kepada orang yang nggak kena TB. Kasihan. Ya, jadi jangan. Lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang kita curigai. Mudah-mudahan jangan ada di sini. Ya, mudah-mudahan. Ini adalah ciri-ciri orang yang kita obati TB baik-baik 2 bulan, 6 bulan, 8 bulan, tapi nggak sembuh-sembuh. Itu kita khawatir sih. Mudah-mudahan nggak terjadi. Ada 9 itu. Ya, 9 orang yang kita tanya. Oh, ini ke arah sini. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Ya, mudah-mudahan ada 9. Yaitu pasien yang gagal. Seperti
seperti Bapak ini misalnya, Bapak ini sudah mengobati kategori 2. Kemudian datang lagi ke saya kira-kira, ya mungkin 2 bulan lagi Pak, mudah-mudahan tidak. Periksa dahanya positif. Hati-hati. Mungkin saja kuman di dalam tubuh Bapak ini sudah mengalami mutasi menjadi kebal obat. Mudah-mudahan tidak. Tapi tetap kita awasi, ya. Karena dia sudah pernah minum obat kategori 2. Apalagi nih? Pasien pengobatan kategori 2. Misalnya Bapak ini sudah 2 bulan kan saya wajib periksa dahanya. Harapannya harus negatif, jangan positif. Itu. Kemudian apa lagi? Nah, mudah-mudahan bukan ibu tiur, saya bukan menakut-nakuti. Mudah-mudahan sembuh. Nah, gitu. Jangan lagi sakit lagi, ya. Tapi ingat catatannya. 4 obat setiap hari dan jaga stamina tubuh. Lanjut. Nah ini, kalau sudah di samping Bapak tadi itu ada orang yang sakit TB yang nggak sembuh-sembuh, curiga kumannya sudah resisten. Obatnya nggak sama lagi, bukan obat merah kuning lagi. Obatnya sudah banyak sekali. Oke, lanjut. Nah ini dia obatnya banyak sekali. Kalau dulu orang yang tidak sembuh-sembuh itu terpaksa saya suntik pantannya 8 bulan. Minum obatnya 2 tahun dulu. Siapa yang mau gitu? Ya, disuntik pantannya 8 bulan, minum obat 2 tahun itu dulu. Akibatnya apa? Banyak yang nggak mau minum obat, banyak nggak mau suntik. Ya begitu juga jadinya. Tidak sembuh-sembuh juga. Makin banyak orang yang TB kebal obat. Nah sekarang berubah sekarang. Jadi sekarang itu pun masih ada harapan kehidupan. Harapan sembuh tetap ada. Pengobatannya memang tidak bisa kita lakukan di sini. Kita lakukan di Rumah Sakit Adam Malik atau Rumah Sakit Deli Serdang. Pengobatannya memang panjang sampai 11 bulan, ya. Tapi tidak minum obat, tidak suntik lagi. Jadi strategi pemerintah itu bagaimana memutus mata rantai, membuat orang jangan menjadi menderita, membuat orang yang tidak kena TB jangan menjadi sakit TB. Ya. Kalau gaya dulu orang yang resisten TB yang tidak sembuh-sembuh dengan obat merah dan kuning, kita obati dengan cara yang lain. Suntik 8 bulan, minum obat 2 tahun, bukannya makin sembuh, makin parah. Ganti pola, ganti cara, supaya yang lain bisa sembuh. Sekarang yang terbaru, dia minum obat hanya 9-11 bulan tanpa suntikan. Dan obat itu gratis. Gratis. Jadi jangan khawatir, tetap ada harapan untuk bagi kita semua. Ya. Kita tidak tahu kapan kita sakit, tidak tahu. Ya. Tapi itulah kehidupannya. Jadi inilah program. Coba maju. Enggak. Nah, ini dia dulu 19-24 bulan itu dulu. Ya, tetapi perlu saya sampaikan bukan menakut-nakuti bagi kita semua yang sehat sekalipun. Jangan kita pun ya kalau sudah kena ya sudah kita obati. Tapi kalau belum kena jaga kesehatan. Bukan berarti menakut-nakuti, tetapi membuat kita lebih percaya diri, kemudian lebih disiplin diri. Ya. Jadi pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih ya, kepada Bapak Ibu yang mau datang mendengarkan ceramah saya yang singkat ini, yang mau melaksanakan pengobatan TB ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau pengobatan TB ini, berarti gimana? Bukan tidak mungkin Bapak Ibu menularkan orang lain. Ya. Jadi oleh sebab itu, sampai sekarang ini siapa yang sementara minum obat lanjutkan. Siapa yang sudah dinyatakan sembuh, jaga kesehatan. Tidak merokok, pola hidup sehat. Kalau ada kadar gula darahnya tinggi, tolong dijaga supaya jangan tinggi kadar gula darahnya. Lanjut. Nah, obati TB dengan baik sehingga tidak perlu menjadi TB ambulan. Itu yang penting, ya. Jangan menjadi TB ambulan. Lanjut. Oke, disitulah ceramah saya yang singkat tentang pertama kali TB ditemukan oleh siapa, bagaimana awal cikal bakal obat pertama, bagaimana upaya dari pemerintah memberikan obat-obat yang merah, kuning, ya, kategori 1, kategori 2 suntikan, dan kalau memang akan terjadi ambulan tetap akan diobati. Kita buka diskusi. Namun sebelumnya kami minta tolong kepada adik-adik kami, ibu perawat untuk tepuk tangan buat saya.
selanjutnya kita akan coba memberikan jawaban yang baik. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Edwin yang sudah memberikan materi dan benar-benar seperti ini ya dok, ceramah dan juga dokter seperti menyanyikan lagu. Iya, karena terlihat nggak tahu ini antara fokus atau ngantuk. Oke, biar kita tetap semangat ya untuk semua peserta dan juga ibu-ibu. Saya minta berdiri sebentar dong. Ayo ibu, berdiri sebentar. Udah biar tidak ngantuk ya. Terlalu merdu suara dokter tadi. Oke buat ibu-ibu, nah kali ini biar kita ini ya sambil kita olahraga sedikit. Oke, buat ibu-ibu semua diputar tangannya ke belakang, iya, biar tidak ngantuk ya. Oke, satu lagi. Iya, bahunya ibu, bahunya. Ayo biar segar. Nah, setan-setan yang mempengaruhi ngantuk pergi mereka semua. Ke depan lagi, bahunya ke depan. Goyang pinggangnya kanan kiri. Oke, bagaimana ibu? Sudah tidak ngantuk lagi? Sudah. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, buat bapak ibu, nah semuanya yang ada di ruangan ini kita buka forum diskusi. Nah, bebas mau bertanya apa saja kepada Dr. Edwin boleh. Kalau mau bertanya khusus pada saya nanti aja di belakang. Oke, ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau berdiskusi? Apa saja tadi yang terlintas boleh ditanyakan. Buat perawatnya juga boleh ya dokter ya. Ayo. Buat perawatnya mungkin. Oke, ibu. Selamat pagi buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih buat dokter kami yang baik hati yang bisa memperhatikan kita semua yang lagi dalam masalah penyakit TB ini. Dokter, saya mau tanya, apakah dengan riwayat penyakit TB ini boleh divaksin COVID-19 atau tidak? Kalau memang boleh, kalau nggak boleh, apa solusinya dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pada ibu siapa tadi? Tiur. Ibu Tiur. Bagaimana dokter? Ini mau kita jawab langsung? Oke, ada lagi kita keep pertanyaannya. Ada lagi? Oke ibu, silakan perkenalkan diri dulu ya bu. Selamat pagi dokter. Saya atas nama Sukarni dari Puskesmas Karanganyar. Saya mau bertanya dokter. Ada pasien kita hamil trimester pertama dan ada surat dari dokter dari Rumah Sakit Adam Malik suruh makan dos 3 tablet. Ternyata udah 2 minggu ini dokter dia keguguran. Itu apakah karena makan obatnya atau memang dia keguguran ya dokter? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dok. Bu, dokter lagi ya kan. Ada lagi satu pertanyaan lagi, biar sekalian dijawab langsung oleh dokter kita. Satu pertanyaan lagi, ada ibu-ibu? Wah, di belakang jauh banget ya. Perkenalkan diri dulu kak. Perkenalkan, seperti yang sudah diketahui, agak terkenal sedikit ya kan kak. Oke. Nama saya Ayu dari Poliklinik. Saya mau bertanya dok, misalnya ada pasien yang alergi, karena kan sewaktu saya pernah dinas di ruang rawat inap, saya punya pengalaman ada pasien yang alergi dengan obat merah. Kalau misalnya pasien alergi dengan obat merah, kira-kira dosis yang diberikan sama atau enggak, atau obatnya diganti, atau tetap obat yang sama tapi dosisnya dikurangi dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ayu sudah 3 pertanyaan. Kita langsung dijawab aja ya dokter ya. Tolong dibuka slide yang ini, yang obat. Terus. Oh, naik. Ya, stop ya. Oke.
Pertanyaan Ibu Tiur, dokter, saya kepingin divaksin karena era pandemi COVID ini saya ingin divaksin. Pertanyaan saya dokter, apakah saya boleh divaksin? Boleh, boleh. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Vaksin saja, ya. Karena edaran dari Perhimpunan Dokter Paru pun pasien-pasien TB boleh divaksin. Yang kedua, dari Ibu Karanganyar, ada dokter pasien kami hamil, semester ketiga, satu berarti bulan ketiga, diberikan obat merah, ya, obat DOTS, obat merah, mengalami keguguran. Apakah kegugurannya oleh karena obat TB yang diberikan itu? Jawabnya tidak. Obat TB yang bukan suntik, yang diminum aman. Semua obat TB yang diminum, yang ini, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, 4 obat aman, tidak menyebabkan keguguran ataupun kematian janin, tidak. Jadi kenapa dokter ibu tersebut mengalami keguguran? Ya, saya tidak tahu. Apakah karena dia memang kurus badannya? Saya tidak tahu. Apakah ada penyakit lain, misalnya tokso? Saya pun tidak tahu. Tapi yang jelas bukan karena obat TB. Oke. Berikutnya, dokter, ada pasien saya yang saya rawat di ruangan. Kemudian saya kasih obat merah. Coba mana obat merahnya turun dulu. Oke, stop. Nah ini. Coba kasih lebar. Saya kasih obat merah. Nah ini. Ternyata dia mengalami alergi gatal-gatal. Nah, di dalam obat merah ini, buka lagi slide-nya. Mundur. Oke, di dalam obat merah tadi kan sudah saya katakan ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Nah, di dalam obat merah yang sekali telan itu saya tidak tahu yang mana yang membuat dia alergi. Oleh sebab itu strateginya saya akan lepas. Saya akan lepas menjadi 4 obat yang tidak saya satukan. Saya pisah dia, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Setelah saya mendapat obat itu yang saya lepas itu, saya akan coba kepada pasien tersebut yang mana yang membuat dia alergi. Hari pertama saya kasih isoniazid dulu, dosisnya kecil. Hari kedua setengah dosis, hari ketiga full dose isoniazid, aman. Oh berarti boleh. Saya gandeng lagi dengan rifampicin. Saya kasih rifampicin hari pertama dosis kecil, hari kedua setengah dosis, hari ketiga alergi. Berarti yang mana yang buat alergi? Ya rifampicin. Oleh sebab itu jangan dikasih obat merah. Terpaksa pasien ini dikasih obat yang lepas-lepas, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Begitu caranya supaya tahu yang mana yang membuat dia alergi, yang mana yang membuat dia tidak tahan. Kalau begitu dokter, pasien ini ya minum obatnya nggak sempurna dong. Iya, nggak sempurna. Nggak sempurna, dia yang harusnya 4 macam dia minum 3. Iya, tetapi ada ianya. Apa ianya? Minum obatnya lebih lama. Lebih lama, kan tadi prinsipnya kan 6 bulan. Tapi karena obat yang diminum dia tidak lengkap, ya saya perpanjang. Berapa lama ya? Nanti dulu. Makanya dia kontrol. Kalau yang seperti itu jangan ambil obat di puskesmas dong. Dia harus ambil obat ke kita. Nah, mudah-mudahan yang dari Anyar bisa memberikan rujukan kepada Poliparu RSUGM merujuk pasien ini yang dengan efek samping obat. Karena pengobatannya tidak obat merah lagi yang ada di sini ataupun di puskesmas, tapi yang ada hanya di sini aja. Dan itu pun gratis kok. Ada di tanggung BPJS. Gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi obat merah lagi tidak dipakai, tetapi obat yang kita lepas-lepas yang kita uji coba per harinya. Hari pertama bagaimana, hari kedua sampai dia betul-betul tahu kita yang mana 4 obat itu yang mengalami efek samping. Jadi kalau misalnya begitu, bisa saja dia hanya bisa minum 2 obat, nggak apa-apa. Tapi kita awasi, kita tanggung jawab. Minum obatnya jangan lagi hanya 6 bulan, tapi mungkin lebih panjang dan lebih lama. Tapi tidak apa-apa, yang penting dia sembuh dan tidak menjadi pusat penularan atau menularkan ke orang lain. Demikian yang bisa saya jawab kepada Ibu Tiur. Silakan kepada Ibu yang dari Puskesmas Karanganyar dan kepada
penyanyi terkenal kita. Oke, terima kasih Dokter Edwin. Nah, mungkin untuk yang bertanya tadi ada lagi tanggapan atau ada lagi yang lain yang mau menanggapi dan bertanya? Masih kita buka? Tidak ada lagi? Oke, ada lagi. Ada lagi ya dokter ya? Tidak apa-apa. Terima kasih dok buat kesempatannya. Saya Melda, saya PJ bagian perawat bagian TB. Yang mau saya tanyakan dok, sering kita jumpain kasus pasien masuk sudah minum obat misalkan selama 2 bulan. Nah, keluhan dia tidak tahan, mual muntah berlebihan. Nah, setelah dicek, fungsi hati terganggu. Fungsi hati terganggu, yang mau saya tanyakan, pengobatannya ini akan ditunda misalkan. Nah, pengobatan selanjutnya setelah fungsi hati itu stabil, apakah diawali atau dimulai dari awalkah pengobatan DOTS ini atau dilanjutkan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Melda. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Bisa langsung dijawab ya dokter. Terima kasih kepada Bu Melda yang menjadi perwakilan Polidots yang ada di ruangan 3B. Ada pasien sudah 2 bulan minum obat merah, tapi mengalami efek samping. Ya, efek sampingnya salah satunya dikatakan gangguan fungsi hati. Gangguan fungsi hati. Nah, dari 4 obat yang saya katakan tadi, semuanya ada efek sampingnya. Tapi tidak semua juga pada orang yang sehat atau tidak dialami pada orang yang sakit TB. Ada juga yang tidak, tapi ada yang mengalami. Misalnya dia mengalami karena gangguan fungsi hati, mual, sebal, nyeri ulu hati ditandai dengan fungsi hati yang meningkat. Berarti obat merahnya tidak bisa kita berikan karena obat merah itu kan sudah ada 4 obat. Kalau kita paksakan ya benar sakit fungsi hatinya makin lama makin tinggi. Terpaksa kita lepas dia. Berarti untuk sementara ini tidak kita pakai rifampicin. Dari obat yang tadi saya sampaikan tadi, rifampicin lah yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau isoniazid. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita berarti apa caranya dokter? Hentikan dulu obat merah. Hentikan dulu obat merah. Terus obat lepasnya hentikan dulu. Kita hentikan dulu. Kasih tenang dulu hatinya. Ya, kasih tenang, jangan kita siksa atau kita berikan obat-obat. Karena obat-obat apapun pasti dimetabolisir di hati. Jadi stop dulu. Kapan kita berikan? Tadi kan karena obat merah. Nah, sekarang kita hanya memperkenalkan saja dulu. Memperkenalkan. Caranya seperti yang saya katakan tadi kepada penyanyi kita, obatnya kita mulai dari isoniazid dulu, tapi dengan dosis kecil dulu. Ya, obat TB stop dulu, tapi kita mulai memperkenalkan saja dulu. Karena dulu obat merah kita hentikan, kita perkenalkan satu-satu. Isoniazid kita mulai dulu, dosisnya kan kalau misalnya dia 300 ml, kita pakai satu ini hari pertama 100. Tanya, ada masalah lambung, perut? Enggak ada. Naikkan besok jadi 200. Ada masalah? Nggak ada. Masuk 300 besok, aman. Kemudian kombinasi besoknya dengan rifampicin. Kalau yang lain kan sudah tidak masalah, pirazinamid kan, sama juga. Kita masukkan lagi rifampicin seperti begitu. Kita perkenalkan juga rifampicin berapa miligram, dosis kecil. Hari kedua setengah dosis, hari ketiga full dose. Tidak apa-apa. Masuk rifampicin dan INH. Begitu juga pirazinamid, kita coba sampai nanti dia akan pada saat tertentu dia udah stop, saya nggak bisa. Seperti ibu ini, Ibu Tiur, kasusnya seperti Ibu Tiur. Nggak bisa saya dong, nggak kuat saya. Stop, kita stop. Jadi yang bisa apa? Isoniazid, rifampicin dan ethambutol. Jadi 3. Berarti tidak obat merah lagi, tapi obat lepas-lepas. Nah, obat lepas-lepas itu yang perlu kita kontrol. Jadi tidak jaminan lagi 6 bulan, tetapi lebih panjang. Persoalannya itu aja kembali lagi kepada kita.
Kita rajin nggak? Mau nggak? Ya, nanya-nanya gitu. Jadi kalau anti Bu Melda punya kasus seperti itu, tolong dititip juga kepada perawat yang menggantikan bahwa ini perhatian. Sekarang kita kasih obat yang dosis ini, besok sekian, tetap ditanya klinisnya bagaimana. Karena bagaimanapun dia tetap harus kita obati. Kita harus obati. Tapi kalau memang semuanya tidak bisa, semuanya alergi, kita cari cara lain. Apa boleh buat cara lain dia tetap kita pakai masker. Ya, tetap kita pikirkan itu sudah spesialistik. Artinya tidak bisa lagi kita over ke puskesmas, dia harus ke kita terus. Ya, tetap kita harus jaga supaya dia jangan menjadi sumber penularan dan dia menjadi sehat. Ya, tetapi kembali lagi obat merah tidak bisa lagi kita caranya kita pakai dengan memberikan obat terpisah-pisah dengan dosis yang paling kecil. Demikian Bu Melda, silakan. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Sudah bisa dimengerti ya Ibu Melda ya. Oke, untuk sesi diskusi kita tutup dan kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran video dari PT Daria Varia. Mari kita saksikan bersama. Dalam keseharian kita, baik di lingkungan kerja, di sekolah, di tempat bermain, dan di rumah, partner mempunyai arti yang sangat penting. Infeksi virus sangat mengganggu kita, dan saat sedang terkena serangan infeksi virus, kita sangat memerlukan partner yang terpercaya dalam meningkatkan sistem imun selama terjadinya infeksi virus seperti toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes atau yang dikenal dengan TORCH. Isoprinosin, first and proven partner for the immune system. Isoprinosin mengandung metisoprinol 500 mg yang berfungsi meningkatkan sistem imun serta menghambat pertumbuhan virus. Isoprinosin, the first and proven immunomodulator and antiviral that is effective in boosting the immune system during TORCH disease treatment. Isoprinosin, first and proven partner for the immune system. Baik, demikianlah penayangan video tadi ya. Untuk selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan kepada pasien Rumah Sakit Grand Med yang sudah sembuh dari TBC dan pasien yang sedang minum obat. Nah, untuk nama yang kita panggil bisa maju ke depan nanti. Kepada Ibu Yusnaini, ada Ibu Yusnaini, silakan Bu maju ke depan. Nah, untuk penyerahan piagam ini kepada Dr. Edwin Anto Pakpahan, spesialis paru. Kami persilahkan ya Dok, di sini Ibu berdiri. Dan untuk pasien yang sedang minum obat, nah kita yang untuk dipanggil silahkan maju ke depan. Untuk Ibu Tiur Melinda Sitinja, silakan maju Bu. Untuk penyerahan ini kita serahkan ke Direktur Utama oleh Dr. Arif Sujatmiko MS. Kami silakan Dokter. Dokter yang merawat di sini, Dokter Simeon dan Dokter Eka mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian Ibu mengikuti program pengobatan TB. Dan oleh sebab itu, setelah mengikuti begitu lama pengobatan, Ibu kami nyatakan sembuh. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dan kami sekedar memberikan cenderamata kepada Ibu. Anggaplah ini sebagai jeripaya Ibu, bukan jeripaya kami yang mau datang berjeripaya ke sini untuk mendapatkan obat. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan mohon diterima. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yusnaini ya, pasien yang sudah sembuh dari TBC.
Oke Ibu, jangan duduk dulu ya, berdiri sebentar. Nah untuk selanjutnya, pasien yang sedang minum obat, yaitu Ibu Tiur Melinda Sitinjak, yang akan diserahkan piagamnya oleh Direktur Utama Rumah Sakit Grand Med, yaitu Dr. Arif Sujatmiko MKes. Kami semoga Ibu cepat bebas dari TB. Oke, baik, terima kasih dokter. Kita foto bersama dulu ya, bersama Ibu. Oke, beri tepuk tangan dulu dong ya semuanya. Nah di sini kita juga memberikan cenderawata untuk salah satu pasien yang sudah sembuh kategori 2. Ya, kepada Bapak Hotua. Pada Bapak Hotua, boleh maju ke depan dulu. Ya, untuk cenderawatanya akan diberikan oleh Ibu Sylvia Mertina dari PT Daria Varia selaku District Manager. Oke, tepuk tangan. Kok, Bu, Bapak Hotua mau berfoto juga Ibu? Bersama dengan dokter dong. Mudah-mudahan. Direktur, boleh ikut dong? Biar bapaknya senang nih ada foto bareng. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Hotua. Nah, untuk yang terakhir dari pasien yang sudah sembuh, mungkin ada yang mau diberikan ucapan terima kasih mungkin untuk rumah sakit kepada Ibu Isna ini atau Ibu Tiur mungkin. Boleh maju dulu untuk memberikan ucapan terima kasih kepada rumah sakit. Silakan Ibu Tiur. Pagi buat semuanya, berhubung saya masih dalam masa pengobatan, jadi saya banyak juga berterima kasih buat Rumah Sakit Grand Med. Begitu juga kepada dokter selaku bapak tua saya, keluhan saya semua saya sampaikan kepada beliau. Kemarin saya salah obat, harus dirawat 1 minggu karena saya nggak bisa konsumsi obat dari pemerintah. Terpaksa saya harus beli sendiri, tapi tidak masalah berhubung karena saya perlu hidup buat keluarga dan anak saya. Terima kasih buat dokter yang merawat saya. Semoga dokter semakin sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih buat rumah sakit. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Tiur Melinda Sitinjak. Nah, untuk acara konsul kita pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk acara yang terakhir kita semua foto bersama. Foto bersama. Sebelum foto bersama, saya selaku pemandu acara akan menutup acara hari ini. Terima kasih buat kehadirannya buat Bapak Ibu, Dokter, Ibu Sylvia dan jajaran manajemen dan juga para perawat Rumah Sakit Grand Med. Semoga dengan apa yang disampaikan Dr. Erwin dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ratu Yafriska undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.